Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional di sini, menurut definisi, suatu fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi cukup banyak atau polinomial. Misalkan ini bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5 yang akan kita bahas. Fungsi-fungsi ini akan dinamakan fungsi rasional sejati oleh karena derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Fungsi rasional tidak sejati selalu dapat ditulis sebagai jumlah fungsi suku banyak dan fungsi rasional sejati. Nah, maka nanti yang akan kita bahas adalah fungsi rasional sejati. Untuk fungsi yang tidak sejati biasanya itu bisa dipermudah, ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah fungsi rasional sejati. Di mana yang pertama kita akan bahas contoh untuk faktor linier berbeda, kemudian faktor linier berulang, kemudian ada beberapa faktor linier berbeda dan ada faktor yang sama. Kemudian faktor kuadrat yang berbeda, ada faktor kuadrat yang berbeda. Kemudian yang terakhir nanti kita bahas faktor kuadrat berulang. Nah, yang pertama sekarang kita bahas yang ini. Fungsi rasional, di mana integral fungsi rasional dengan faktor linier berbeda. Ini. Dalam penyelesaian ini nanti, kita lihat di situ bahwa integral 5x plus 3 dibagi dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x. Nah, di sini ini nanti kita buat dia integral jadikan bentuk rasional sejati. Nanti ini kita uraikan agar lebih mudah. Begini. Ini agak lama ya, begini. Di sini kita lihat bahwa 5x plus 3 per x pangkat 3 min berapa? Ini bisa kita faktorkan. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x. Kata di sini kan kita jabarin x, jadinya di sini apa? X plus 1, x min 1. Ya kan? X plus 1, x min 3, sorry. X plus 1, x min 3. Dari mana ini? Nah, gini kita lihat. Ini kita fokuskan begini. Di sini di sini ini kan kita lihat bahwa ini kita ortokan lagi aja. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x, x-nya keluar. Itu kan jadinya apa? X kuadrat min 2x min 3. Nah, ini sama dengan apa? X kuadrat min 2x min 3 itu kan sama aja dengan x plus 1 x min 3. 1 ditambah min 3 sama dengan min 2. 1 dikali min 3 sama dengan min 3. Jadi ini ya. Bisa ketulis di sini. Nah, oke. Sekarang ini kita hapus lagi. Kita lanjutkan di sini. Ketika bentuk soalnya seperti ini, maka ini kita ubah menjadi apa? Ingat, ini kita ubah menjadi bentuk A per X plus B per siapa? X plus 1 plus plus C berapa? Per X min 3. Dari sini kan bisa kita samakan penyebut. Nanti ketika disamakan penyebut kan nanti hasilnya begini. 5x plus 3 sama saja dengan A kalikan X plus 1 dan X min 3. Berarti A dikalikan dengan X plus 1 dan X min 3. Ditambah dengan B dikalikan siapa?
X sama X. B dikalikan dengan X dan X min 3. Kemudian plus C-nya, C-nya di sini dikalikan apa? Dikalikan dengan X dan X plus 1. Untuk mencari A, B, C, kita bisa gunakan dengan substitusi yang pertama. Ini ketika X berdiri sendiri, maka kita substitusikan X sama dengan 0. Maka berapa Pak? 5 kali 0, 0 tambah 3 berarti 3 sama saja dengan 0 tambah 1. 1, 0 tak kurangi 3, min 3 berarti min 3A. B kali 0 kali 0, C kali 0, 0, maka min 3A sama dengan 3 atau A sama dengan min 1. A ketemu min 1. Sekarang kita lihat bahwa di sini apa? Nah, ini berdiri di sini Mbak, X plus 1, maka X sama dengan berapa? Min 1. Kita masukkan di sini 5 kali min 1 sama aja dengan min 5 tambah 3 sama dengan min 2 sama saja dengan berapa? Min 1 tambah 1 kan 0 kali berapapun 0. Min 1 di min 1, min 1 kurangi 3 min 4, min 4 kali min 1, 4 berarti di sini 4B. Berarti B sama dengan min setengah. Kemudian untuk yang C, X min 3, maka X-nya diganti dengan 3. X sama dengan berapa? 3. Berarti di sini 5 kali 3, 15 tambah 3, 18. Sama dengan berapa? 3 kurangi 3 habis 0, 0 kali berapapun 0. Di sini juga 0 kali berapapun 0, tinggal berapa? 3, 3 tambah 1 berapa? 4 kali X-nya di sini 3, berarti 4 kali 3, 12. C. Berarti C bisa kita tulis 18 dibagi 12 atau 3/2. Sehingga bisa kita dapatkan di sini bahwa integral 5x plus 3 per berapa di situ? X pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x dx itu sama saja dengan sama berapa nih? A-nya berapa A-nya? Min 1 berarti integral min 1 per x ditambah dengan berapa? B-nya adalah min setengah berarti min plus ketemu dengan min 1/2. Min setengah, kita nulisnya gimana ya, ini susah. Ini X plus 1 berarti ini 1 per X plus 1 gini aja. Kemudian min, plus 3/2 1 per berapa? Ini kebesarannya bentar. Tulis yang kecil-kecil dulu. Pertama A-nya tadi min 1, maka di sini min 1 per X, terus di sini B-nya min setengah berarti min setengah 1 per berapa? X plus 1 min di sini C-nya min, C-nya plus ya, plus berapa di sini? 3/2, maka 3/2 1 per berapa? X min 3. Nah, di sini kita bisa lanjutkan. Bentar, ini saya tambahkan dengan ini belum ya. Nah, ini saya tambahkan lagi ya lanjutannya tadi. Maka ini bisa kita tulis bahwa ini tadi jelek tulisannya. Ini kan X. Maka ini bisa saya tulis begini. Min integral 1 per X. Dan ini min setengah itu dx. Saya pecah ya. Min setengah integral 1 per X plus 1 dx. Ini terus plus 3
per 2 integral dari 1 per X min 3 dx. Padahal kita punya sebuah rumus bahwa integral 1 per X plus sesuatu dx itu sama saja dengan ln dari apa? X plus sesuatu plus sesuatunya bisa di sini 0, ini 1, ini min 3. Berarti ya ini rumus ya. Oke. Maka di sini kita bisa tulis bahwa min 1 berarti jadinya apa? Min ln siapa? Nilai mutlak X min setengah nilai ln nilai mutlak X plus 1 plus 3 per 2 ln nilai mutlak X min 3 dan terakhir ditambahi dengan C. Ini untuk yang kasus pertama. Sekarang kita lihat kasus kedua. Ini ketika ada contoh faktor linear berulang. Ketika ada bentuk faktor linear berulang, maka kita buat untuk yang X min 3 kuadrat itu bentuk sebagai tadi kita bentuk tadi ya, jadinya apa di sini? X per X min 3 kuadrat itu sama saja dengan A per X min 3 plus di situ maka di sini plus B per X min 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka di situ bisa kita simpulkan bahwa X min 3 dan X min 3 kuadrat. Berarti logikanya kan kita lihat yang atas, berarti kan X sama saja yang ini dikalikan dengan X min 3. Berarti A kalikan X min 3 plus B. Untuk mencarinya, jika kita substitusikan nilai sesuai dengan X sama dengan 3 sesuai dengan ini, maka nilai X yang lain sebarang, misalkan X sama dengan kita peroleh B sama dengan 3 dan A sama dengan 1. Gimana caranya? Coba begini. Ketika X saya ganti dengan 3, kita lihat yang bawahnya ini kan, berarti apa? Berarti 3 sama dengan 3 kurangi 3, 0 kali A jelas 0, berarti B. Tinggal 3. Tapi kalau X saya ganti dengan 0, 0 ya, 0, maka di sini sama aja dengan 0, 0 kurangi 3 min 3 berarti min 3A plus B, atau B sama dengan 3A. Sorry, keliru ya, waduh. Di sini B-nya ketemu 3, maka di situ bisa dapat bahwa 3 sama aja dengan 3A, maka A sama dengan 1. Sehingga integral dari X per X min 3 kuadrat dx bisa kita tulis menjadi integral A-nya tadi 1 per apa? X min 3 ditambah dengan B-nya adalah 3 per X min 3 kuadrat dx. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa integral ini bisa kita tuliskan nilainya kan sama dengan begini. Ini sama aja dengan integral 1 per X min 3 dx plus 3 integral 1 per X min 3 pangkat 2 dx. Di sini kita tahu bahwa yang pertama ini sama saja ini apa? Ln dari X min 3. Ya, pasti ini plus 3. Ini pakai integral apa? Pakai integral yang ini. Nah, ini saya tuliskan lagi. Ketika ada
integral 1 per AX plus B pangkat N dx. Nah, seperti itu. Maka jawaban di situ adalah ini kan sama aja dengan pangkat min N. Ini kan sama aja dengan apa? Integral 1 AX plus B pangkat min N dx. Berarti kan min. Berarti jawabannya adalah apa? 1 per A min N plus 1 kalikan AX plus B pangkat min N plus 1. Nah, ini rumusnya. Dimana di sini berarti apa? Plus 3, ini kan jadinya apa? 1 per A-nya di sini depan X itu kan 1. Udah ada kan? Berarti min 2. Min 2. Berarti ini jadi apa? Min 1 dikali min 2 plus 1 pangkat dari X min 3 pangkat min 2 plus 1 plus C. Sehingga nanti kita dapatkan ini lanjutannya tadi apa? Ln apa? X min 3 min 2 tambah 1 min 1 kali 3 dibagi dengan min 1 berarti min 3. Ini kan pangkat min 1 berarti 1 per X min 3 plus C. C ya, atau bisa ditulis ln X min 3 min 3 per X min 3 plus C. Selesai. Ini untuk kasusnya, ini kita hapus biar kelihatan ya. Ini adalah pembahasan untuk yang contoh faktor linear berulang. Sekarang kita lanjut yang contoh selanjutnya. Di sini adalah faktor, ada beberapa faktor linear berbeda dan ada yang sama. Maka kita ubah di sini dulu. Langkah pertama, kalau seperti ini, berarti begini, yang 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikalikan dengan x min 1 kuadrat. Berarti dia sama aja dengan A per x plus 3 tambah dengan gini, tambah dengan B per x min 1 ditambah lagi dengan C per ini kan kuadrat, maka apa? X min 1 kuadrat. Kita samakan penyebutnya di sini, jadikan yang atas ini kan tetap 3x kuadrat min 8x plus 13. Hasil dari penyamaan penyebut pemilihannya dari apa? Maka jadinya A dikalikan X min 1 pangkat 2. Kan ini disamakan ya. Pangkat 2 plus B-nya sama aja dengan apa? X kalikan X plus 3 dikalikan dengan X min 1. Hasil dari penyamaan penyebut ini. Pemilihannya jadi seperti ini. Jadi yang C kalikan dengan X plus 3. Untuk mempermudah, sekarang kita lihat di sini. Setelah pecah-pecahan ini dihilangkan, nanti ini kan sebenarnya kan ada penyebutnya, maka saya hilangkan, saya ambil pembilangnya saja. Nanti di sini kita substitusikan. Yang pertama di sini kan ada x plus 3, ada x min 1, ada x bagian. Nanti kita masukkan adalah x sama dengan, yang pertama misal saya mau masukkan yang x sama dengan 0 misalkan. 0-nya terakhir aja ya. X sama dengan 1. Dari sini ini kan min 3, 1. Nanti satunya lagi kurang ya, ini kita misalkan 0. Ketika X sama dengan 1, maka di sini apa? 3 kurangi 8 tambah 13. Berarti dia sama aja dengan 8. 8 sama dengan berapa? Ketika 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. Berarti yang ada X min 1-nya tinggal 0. 1 tambah
3, 4 berarti 4C. Kesimpulannya C sama dengan 2. C dapat 2. Kemudian ketika X saya ganti dengan berapa di sini? X plus 3 berarti X sama dengan min 3. Maka di sini 3 dikalikan min 3 kuadrat, min 3 kuadrat 9. 9 kali 3, 27. 27 dikurangi ditambah ini 27 ditambah dengan min 8 kali min 3, 24. Plus 13 sama dengan berapa? Yang ada plus 3-nya 00 berarti tinggal apa di sini? Min 3 dikurangi 1 min 4 dikuadratkan 16 berarti 16A. 27 tambah 13 sama dengan 40. 40 tambah ini berarti 64. 64 sama dengan 16A. Berarti kesimpulannya A sama dengan 4. Kemudian dari ini kita kurang. Karena di sini tidak muncul, maka kita pakai 0. X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka di situ jelas bahwa 0 berarti berapa? 13 sama dengan 0 kurangi 1 berarti min 1 kuadrat berarti A kali 1 cukup. 0 berarti ini 3 dikali min 1 min 3 kali B berarti min 3B. 0 berarti 3C. 3C. Berarti di situ karena A sudah tahu 4 maka 13 sama dengan 4. B-nya belum tahu, C-nya sama dengan 2 maka plus 6. 4 tambah 6, 10, 13 kurangi 10 berarti 3 sama dengan min 3B. Berarti B sama dengan berapa? Min 1. Sehingga kita dapatkan ini bisa kita ubah menjadi integral. A-nya adalah 4 per X plus 3 plus B-nya adalah min 1 per X min 1 plus C-nya adalah 2 per X min 1 kuadrat dx. Maka dengan cara yang sama tadi, ini kita insert lagi untuk yang new page-nya. Nah, ini nanti kita dapatkan seperti ini. Nanti kita dapat bahwa integral 4 dapat taruh luar kan itu berarti apa? 1 per X plus 3 dx. Kemudian min 1 nggak usah ditulis berarti 1 per X min 1 dx plus 2 integral 1 per X min 1 pangkat 2 dx. Maka di sini jadi apa? 4 ln X plus 3 min ln X min 1 plus 2. Nah, ingat, ini kan sama aja. Ingat rumus ini ketika ada seperti ini kan sama aja dengan integral X min 1 pangkat min 2 dx. Jadi sama aja dengan 1 per berapa? Depan X 1 berarti 1 kalikan min 2 plus 1 berarti X min 1 min 2 plus 1 berarti berapa? 1 per min 1 X min 1 pangkat min 1 atau berapa? Min 1 per X min 1. Nah, berarti ini jadinya apa? Min 1 per X min 1 plus C. Sehingga nanti ini sama dengan apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah 4 ln dari X plus 3 min ln X min 1 min. Karena 2 kali min 1 min 2 per X min 1. Ini untuk yang bentuk ketiga. Sekarang bentuk selanjutnya.
ketika faktor kuadrat berbeda. Ada faktor kuadrat berbeda. Di mana di situ ada istilahnya apa 6 integral 6x kuadrat min 3x plus 1 dibagi dengan 4x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Kalau seperti ini bentuknya, maka cara penyelesaiannya begini. Ini kan bukan faktornya yang dikuadratkan, tapi di dalam faktor ada bentuk kuadrat. Maka ketika bentuk seperti ini, maka gini, 6x kuadrat min 3x plus 1 ketika dibagi dengan apa ini? 4x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Maka jadinya apa? A per 4x plus 1 plus B-nya itu bukan B saja, tetapi BX plus C. BX plus C per, karena di bawah pangkat 2-nya ambilnya X, bukan faktornya. Jadi kalau misalkan 4x plus 1 kuadrat itu kan A saja atau B saja. Cuma ini pangkat 1, pangkat 2 kan seperti itu. Berarti ini X kuadrat plus 1. Maka nanti ini kita dapatkan dengan penyamaan penyebut. Penyebutnya disamakan, kemudian penyebutnya kita coret-coret karena sama, tinggal yang atas saja. Atasnya saja nanti akan 6x kuadrat min 3x plus 1 sama aja dengan A kalikan berapa ini? A dikali dengan x kuadrat plus 1 plus bx plus c dikalikan dengan 4x plus 1. Nah, dari sini nanti kita akan ambil untuk x-nya. Yang pertama, x nanti kita pakai yang x sama dengan min 1/4. Kita ambil dari sini. Ketika x sama dengan min 1/4, nanti bisa didapatkan bahwa 6 kali min 1/4 kuadrat dikurangi dengan 3 kali. Ya, ini kan sama aja dengan begini. Sama aja dengan 6 per 4 pangkat 2, 16. 16 kan? 16, kemudian plus. Ini kan min 1/4, berarti plus 3 per 4 plus 1 sama saja dengan, disitu berarti sama dengan 17. 17 per 16. Di sini kan min 1/16. Min 1/4 pangkat 2 kan 1/16. 16 tambah 1 berarti sama aja dengan A, berarti apa? 17 per 16. Di sini 17 per 16 A. Di situ disampaikan bahwa 6, 4, bla 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 ini kan berarti sama aja 16, samakan penyebut, 3 kali 4, 12. 12 tambah 6 sama dengan 18. 3 kali ini kan sama aja dengan 12. 3 kali 3, 9, 9 kali 6, 9 tambah 6 berarti 15. 15 tambah dengan ini kali 4, 12. 12 tambah 6, 18. 18 nanti ditambah 16 sama dengan 34. Berarti 34 sama dengan 17 per 16 A. Sehingga A kelihatan 34 bagi 17 sama dengan 2. Kemudian ketika nanti X saya ganti dengan 0. Misalkan X saya ganti 0. 0, 0, 0 berarti tinggal ini berapa? Kalau X saya ganti 0, maka di sini tinggal ketika X saya ganti dengan 0, maka nah, 0 nanti aja ya. Ini kan X kuadrat plus 1. Enaknya, oh enggak bisa. Apa? 0. 0 kita masukkan, berarti di sini jadinya adalah 1 sama dengan A plus B kali 0, 0 berarti tinggal C, 0 berarti tinggal C saja. A plus C sama dengan 1, padahal A-nya 2. Maka C-nya didapatkan min 1, karena A-nya di sini kan 2. Oke. Kemudian ketika A sama dengan 1, berarti di sini 6 kurangi 3, 3 tambah 1 berarti 4. 4 sama dengan 1 tambah 1 berarti 2A
plus B plus C dikalikan dengan 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. 4 sama dengan 2A. 2A. Berarti kalau 2 kali 2 berarti 4, karena A-nya 2. Kemudian ini berarti B-nya itu berarti belum tahu, berarti 5B plus C-nya adalah min 1 kali 5 berarti min 5. Berarti sama aja dengan 4 sama dengan 4 kurangi 5 min 1 plus 5B. Min 1 pindah jadi plus, berarti 5 sama dengan 5B atau B sama dengan 1. Berarti itu bisa kita tulis bahwa ini nanti bentuknya adalah integral, A-nya adalah 2, berarti 2 per 4x plus 1, plus B-nya adalah 1, berarti 1 kali x plus C-nya berapa? Min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke. Ini di sini kita insertkan lagi karena tidak muat ya. Insertkan lagi untuk new page-nya. Oke, karena tadi itu sampai di situ, berarti kita bisa jabarkan bahwa di sini nanti jadinya adalah integral 1 per 4x plus 1 dx plus di mana x di situ ada apa? X min 1 integral x min 1 per x kuadrat plus 1. Ini integral sejatinya. Di sini nanti kita akan jabarkan bahwa integral ini kan secara umum seperti ini. Nah, nanti ini gini. Kan di situ kan 4x. Kita tahu bahwa ini kan 4. Maka nanti di sini gini. Nanti dibagi dengan 4 karena ketika dia berarti apa? 2 per depan x 4 len 4x plus 1 plus setelah integral ini kita masih jabarkan yang khusus ini. Nah, kita jabarkan sendiri ya. Di situ kan x min 1 per x kuadrat itu kan bisa kita jelaskan atau kita jadikan begini. Ini kan bisa jadi integral x per x kuadrat plus 1 dx min integral 1 per x kuadrat plus 1. Kan seperti itu. Untuk ini kan sama aja dengan integral substitusi. Nanti jadinya adalah sama aja dengan apa? Karena di situ ada 2x, ada x, ada x kuadrat. Nanti ini akan menjadi kita memisahkan ini, dimisahkan U-nya adalah x kuadrat plus 1, maka turunannya apa? Maka turunan atau du-nya adalah langsung apa? 2x. Berarti integral x-nya jadi ini. X, dx-nya sama dengan apa? Dx-nya sama dengan du per 2x per U. Ini coret-coret berarti setengah. Maka ini nanti yang ini jadi setengah len x kuadrat plus 1. Kemudian yang ini, yang integral 1 per x kuadrat plus 1 dx itu kan ada rumusan langsung, yakni apa? Arkes dari tan. Ini apa? Arkes tan x plus c. Ini jawabannya adalah plus apa? Ini min ya. Jadi berapa apa? Jadi jadinya apa ini? Setengah len x kuadrat plus 1 min arkes tan x plus c. Terakhir kasih tambah c. Ini hitung-hitungan sendiri. Oke, itu untuk yang keempat, bentuk keempat. Sekarang bentuk yang terakhir.
Bagaimana ketika dia faktor kuadrat berulang? Ini. Kalau faktor kuadrat berulang, kita harus hati-hati, ya. Karena kalau faktor kuadrat berulang nanti kita pakai agak panjang ya di sini. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nanti saya kasih tahu cara-cara yang begini. Berarti bentuknya begini, 6x min 15x plus 22 per x plus 3 dikali dengan x kuadrat plus 2 pangkat 2. Ini akan menjadi bentuk apa? A per x plus 3 plus bx plus c, di sini x kuadrat plus 2. Nah, di sini nanti ada lagi apa? Baris B apa? Baris B itu C berarti B ya. Ini apa? Dx plus E per berapa? Per x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, dari sini nanti kita akan lakukan dengan cara substitusi seperti tadi. Perhitungan apa? Ketika x diganti dengan min 3, x diganti dengan berapa? Kalau ini seperti ini kan jelas. X diganti 0, x diganti 1. Nah, nanti akan ketemu ya. Nah, nanti ini jika kalian temukan nanti A itu nanti ketemu 1 dan B nanti akan ketemu min 1, C akan ketemu C akan ketemu 3, kemudian D akan ketemu min 5 dan E 0. Atau bisa kita jabarkan bahwa di sini nanti hasil dari ini adalah integral A-nya dari 1 per X plus 3 plus B-nya adalah min X plus 3 per X kuadrat plus 2. D-nya itu nanti plus apa ini? D-nya min 5 berarti min 5X per X kuadrat per 2 kuadrat dx. Nah, ini. Berarti di sini nanti kan seperti ini bentuknya. Nah, kalau bentuk seperti itu nanti kita bisa ubah menjadi yang lebih baik, yakni integral 1 per X plus 3 dx. Seperti itu. Itu min kurung. Di situ jadinya X min 3 per X kuadrat plus 2 dx. Min integral 5. 5-nya taruh sini aja enggak apa-apa. Min 5 integral X per X kuadrat plus 2 kuadrat. Bisa seperti ini. Dengan cara yang tadi nanti seperti yang contoh sebelumnya ini nanti jadinya apa? Ln X plus 3 min ini jadi apa? X min 3 bla 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 itu ini nanti sama dengan apa? Ini nanti bisa kita istilahnya dijabarkan ya. Ini nanti panjang sebenarnya karena ini 2x. Nanti kita akan perlu yang namanya ini langsung ini kan kita kesulitan. X min 3 X kuadrat. Ini nanti juga dijabarkan seperti yang bentuk awal tadi. Ini nanti hasilnya apa? X kuadrat plus 2 ini nanti bisa kita ini kan ini terlalu dijabarkan, ini nanti jadi apa? Integral X per X kuadrat plus 2 min 3 per X kuadrat plus 2 ini jabarkan ini sendiri 5 integral X per X kuadrat plus 2 kuadrat.
hasilnya ini, nah ini nanti itu hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya nanti bisa dicoba sendiri. X plus 3, nilai mutlak ya ini, nilai mutlak min setengah dari apa? Ln X kuadrat plus 2, kemudian di sini plus 3 per akar 2 dari siapa? Dari arkes tan X per akar 2. Ini seperti integral substitusi kemarin ya. Plus siapa? Plus 5 per 2x kuadrat plus 2 plus C. Ini hasil akhir nanti. Untuk yang contoh terakhir memang saya sengaja seperti itu biar nanti bisa berpikir ya. Demikian untuk penjabaran atau istilahnya penjelasan tentang integral rasional fungsi. Semoga bermanfaat.